Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita kembali diberi kesempatan untuk bersekutu dalam ibadah rumah tangga di rumah kita masing-masing. Ungkapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan adalah karena kasih dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Mari saya jemput untuk berdiri dan kita akan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 15, Berhimpun Semua. Satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Allah, ketika saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam ibadah rumah tangga di rumah kami masing-masing. Apa yang sudah kami alami sampai saat ini, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Ketika kami bersama-sama dipersekutukan dengan keluarga kami, itu pun juga adalah karena kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai dari awal sampai pada akhirnya, agar semuanya ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 15 bait yang kedua. Bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, juga anak-anak dan pemuda-pemudi, kita bersatu hati dalam doa untuk minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang memberi kami waktu dan kesempatan untuk datang beribadah, beri kami hikmat-Mu Tuhan, khususnya dalam mendengarkan firman, supaya kami dikuatkan, dihibur, dan diberkati. Ya Allah, bersabdalah, lewat firman-Mu yang kami baca di saat ini, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudaraku, mari berdiri.
Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Kitab Perjanjian Lama, kitab terakhir di Perjanjian Lama, yaitu Maleaki pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai 14. Maleaki pasal 1 ayat 6 sampai 14 yang berkata demikian. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh karena kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut telah salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam. Dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu bapak, saudara, anak-anak, pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasihi. Pembacaan firman pada hari ini adalah kitab bagian terakhir dari Perjanjian Lama, yaitu Maleaki. Maleaki berarti utusanku.
Memang ada beberapa penafsir yang berpendapat bahwa belum tentu nama Maleaki menunjuk pada nama orang. Karena dalam Septuaginta, kitab ini berjudul utusannya. Tetapi di pihak lain penafsir mengatakan bahwa kitab Maleaki ditulis setelah Nehemia kembali ke Babel. Kira-kira tahun 433 sebelum Masehi. Dan selama ketidakhadiran Nehemia, tugas Maleaki adalah mengingatkan Yehuda untuk kembali pada firman Tuhan. Maleaki adalah nabi terakhir dalam perjanjian lama. Sebelum Israel dengan Yehuda memasuki 400 tahun masa sunyi, di mana Allah tidak berbicara lagi kepada mereka. Nubuatan Maleaki menggambarkan akhir dari suatu zaman. Karena 400 tahun sesudah masa itu disebut sebagai masa diam, dan selama masa itu tidak ada seorang nabi Alkitab yang berbicara dan menulisnya. Khususnya bacaan pada hari ini dilatar belakangi oleh situasi umat Tuhan yang berada dalam keraguan, di mana tanah yang sempit, nubuat-nubuat masa depan yang belum digenapi, dan belum hadirnya Allah dalam bait Allah membuat mereka ragu akan keadilan, kasih, dan kebesaran Allah. Karena itu dalam nubuatan Maleaki mengingatkan umat akan besarnya kasih Allah kepada mereka. Nabi Maleaki menegaskan bahwa akan datang utusan yang ditunjuk Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan hari Tuhan. Saudaraku, umat dipanggil untuk bertobat. Saudara, tema hari ini adalah hormatilah Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, siapa di antara kita yang tidak ingin dihormati? Setiap orang pasti ingin dihormati. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar atau melihat peristiwa kekerasan yang pernah terjadi di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, bahkan sampai merenggut beberapa nyawa. Itu adalah tindakan pencarian kehormatan, di mana para junior harus menghormati seniornya. Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari, penghormatan adalah tuntutan, di mana suami minta supaya para istri menghormatinya. Bahkan anak-anak juga wajib menghormati orang tua. Saudaraku, kalau kita manusia yang berdosa saja, kita manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh keterbatasan, menuntut penghormatan. Karena itu sudah sepantasnya kita menghormati Allah karena kasih, kuasa, dan karunia-Nya yang tidak terhingga. Saudara, bacaan kita pada hari ini bukan saja mengisahkan umat yang tidak menghormati Allah, tetapi telah menghina Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana dan kapankah kita menghina Tuhan? Dari ayat 7 bacaan kita belajar, kita tahu bahwa sikap Israel menghina Tuhan dengan cara memberikan persembahan yang cemar kepada Tuhan. Memberikan persembahan hanya formalitas. Saudaraku, bangsa Israel begitu terkejut dan malu ketika dituduh menghina nama Tuhan. Tetapi bukti-bukti yang Tuhan paparkan sangat mendukung. Kita lihat tadi dalam bacaan kita seolah ada perdebatan. Kapankah kami tidak menghargai Tuhan?
Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kecemaran terhadap Allah yang kita baca dari ayat 6 sampai 8 mau menunjukkan bahwa Allah tidak kompromi dengan orang yang melakukan tindakan kejahatan. Allah adalah Raja yang besar, Allah adalah pencipta kita yang agung, pemelihara yang setia, penebus yang penuh anugerah. Persoalannya bagaimana seharusnya kita hidup, bagaimana seharusnya kita beribadah, bagaimana sikap yang layak kepada Tuhan, dan sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, kalau mau jujur, kita sering melakukan sesuatu yang asal-asalan, asal ke gereja, asal melayani, asal memberi, bukan yang terbaik. Atau segala sesuatu yang kita kerjakan, mulai dari memberikan persembahan, disiplin kerja, disiplin rohani, mengatur waktu bersama dengan keluarga, waktu melayani atau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini inti bacaan kita atau firman Tuhan pada hari ini adalah siapa yang mempermalukan nama Tuhan dengan segala jenis perbuatan yang tidak senonoh dalam hidup ibadahnya, pasti ditegur oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak main-main. Ia serius berperkara dengan umatnya demi kekudusan umatnya. Saudaraku, itulah makna teologis yang kita dapat dalam bacaan ini. Banyak orang Kristen bangga dengan statusnya sebagai Kristen tetapi tidak pernah lagi baca firman. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini misalnya bergereja atau beribadah, ya yang penting kan sudah dibacakan. Dengar aja cukup. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, untuk membaca firman saja seolah-olah kita tidak punya waktu. Bahkan kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Waktu kami habis untuk masak, untuk kerja, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Atau banyak orang Kristen juga yang sudah menganggap bergereja itu enggak penting. Apalagi di masa pandemi ini. Kalau dilihat dari yang nonton setiap video yang ditayangkan, enggak pernah lebih dari 200. Padahal jemaat kita lebih dari 200, bahkan hampir 300. Kalau satu keluarga, satu saja. Tapi biasanya satu keluarga bisa saja 2 atau 3. Karena siapa yang sempat dia lihat duluan atau lain sebagainya. Ini mau membuktikan masih banyak di antara kita yang tidak mengambil bahagian dalam ibadah, juga membaca firman. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, banyak juga di antara kita yang tidak mau lagi melayani dengan sungguh-sungguh. Atau kalaupun melakukan baca firman, berdoa ke gereja, melayani itu cuma sebuah formalitas. Orang seringkali terkecoh dengan identitas agama. Tetapi sesungguhnya agama tanpa tindakan adalah sia-sia. Kitab Maleaki sangat perlu dibaca oleh kita. Karena di dalamnya kita diyakinkan tentang kasih Allah dan perlunya menghormati Allah. Pentingnya kesetiaan, perlunya beribadah konkret dalam persembahan materi, dan tantangan untuk bersaksi bagi Allah. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, masihkah kita bertanya bagaimana cara menghormati Allah? Saudaraku, sikap kita dalam bertindak, berkata, dan berbuat menjadi ukuran apakah kita menghormati Allah.
Saudara-saudaraku, ini penting untuk saudara dan saya. Ini perlu selalu diingat. Kalau kita manusia saja pengen dihormati, bahkan sedikit saja tidak dihargai, tersinggung. Kita bayangkan Allah Sang Pencipta tidak mendapatkan penghormatan dari saudara dan saya yang ditebusnya, yang diberkatinya. Hari ini kita diingatkan, mari kembali menghormati Tuhan, karena memang Dia layak dipuji dan dimuliakan. Amin. Tuhan, mari satukan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam syafaat. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur, kami berterima kasih ketika malam ini, hari ini, kami boleh menghampiri Tuhan. Kami juga bersyukur malam ini atau hari ini kami diingatkan kembali bagaimana seharusnya kami hidup, khususnya menghargai Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus tolonglah kami, supaya sikap, pikiran, hati, tindakan kami, biarlah senantiasa menghargai dan menghormati Tuhan. Allah Bapa yang rahmani, kami bersyukur kepadamu untuk waktu yang boleh kami gunakan. Kiranya ibadah kami hari ini Tuhan berkenan di hadirat-Mu. Kami selalu percaya dengan iman ketika nama-Mu kami puji dan agungkan. Kami tidak akan pernah sia-sia. Kami akan mendapatkan berkat untuk kami pribadi, keluarga, bahkan orang-orang di sekitar kami, juga bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Engkau memberkati setiap anggota jemaat-Mu yang saat ini mengambil bahagian dalam ibadah keluarga. Terlebih ketika mereka bersama anak cucu berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur kalau di masa pandemi ternyata Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk beribadah dalam keluarga kami secara bersama. Inilah saatnya kami saling menghormati. Istri menghormati suami, suami menghargai istri, anak-anak menghormati orang tua mengasihi dan mencintai anak-anak dalam wujud ibadah keluarga. Ya Tuhan, biarlah
Berkat-Mu menyertai setiap anggota keluarga. Berkati kepala-kepala keluarga, khususnya bagi mereka yang masih berkarya dalam setiap usaha dan kerja. Tuhan limpahkan berkat atasnya, sehingga kehidupan keluarganya boleh dalam keadaan baik dan layak. Berkati setiap kepala keluarga yang harus terpisah dengan anggota keluarga karena tugas, karena pekerjaan. Ya Allah, terima kasih. Biarlah anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan keluarga kami. Juga Tuhan berkati setiap istri dan ibu rumah tangga dalam panggilannya, dan juga bersama dengan anak cucunya. Biarlah Tuhan keluarga kami berkenan di hadirat-Mu. Kami juga berdoa kepadamu ya Allah, secara khusus bagi anggota jemaat-Mu dalam hidup berkeluarga, sedang menghadapi berbagai tantangan dan masalah, apapun bentuknya Tuhan, kami mohon Engkau memberikan jalan keluar. Ya Allah, kami mohon Engkau menjadikan umat-Mu yang saat ini bergumul menjadi pemenang dalam setiap masalahnya. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini dalam kelemahan fisik. Tuhan mengenal setiap pribadi umat-Mu. Tuhan mengetahui bagian-bagian tubuh kami. Kami mengingat betapa berkuasanya Engkau ya Allah, Sang Pencipta. Karena itu kami berserah diri hanya kepadamu, khususnya bagi mereka yang lemah dan sakit. Mari Tuhan jamah, mari Tuhan Engkau memberkati segala usaha dan upaya proses pemulihan. Karena kami rindu mereka benar-benar diberikan kesehatannya kembali beraktivitas. Tuhan beri kesabaran, ketabahan untuk mereka, supaya berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dan anggota keluarga saling menopang satu dengan yang lain. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya kami tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang selalu bersama dan menyertai. Terima kasih, kami terus menyerahkan anak cucu kami dalam tangan-Mu. Mulai dari yang balita sampai mereka yang sudah ada di perguruan tinggi. Bahkan anak-anak muda kami yang sudah berkarya, yang saat ini rindu mencari teman hidup. Kami bergumul untuk mereka Tuhan. Kami rindu anak-anak kami punya masa depan yang baik. Kami rindu anak cucu kami kelak Tuhan pakai menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Mari berkati kami para orang tua untuk bisa merangkul, mengarahkan dengan penuh kasih sayang, sehingga anak-anak tumbuh dalam kehidupan yang bersyukur kepada Tuhan. Ya Allah, kami berdoa juga untuk orang-orang tua kami yang lanjut usia. Jaga pelihara mereka Tuhan. Kiranya mereka juga mengalami sukacita dan kebahagiaan karena kasih sayang Tuhan lewat anak cucu dan menantu yang terus memberikan perhatian dan kasih sayangnya. Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan di mana kami saat ini berada. Kami tetap bersyukur 7 bulan lebih kami berada di masa yang berat dalam keadaan pandemi COVID-19. Kami masih tetap bersyukur, kami masih bisa makan, kami masih bisa beraktivitas. Sementara ada begitu banyak orang yang bergumul, bersedih, karena harus kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan anggota keluarga. Ya Allah, kami mohon kepadamu, pulihkanlah negeri kami, bebaskanlah negeri kami Tuhan dari berbagai keadaan dan kondisi yang buruk. Kami percaya Tuhan punya kuasa untuk memulihkan. Kami berdoa bagi keluarga yang mengalami duka cita, khususnya jemaat-Mu keluarga besar Basori. Tuhan tolong berkati anggota keluarga, beri kekuatan penghiburan, karena masih ada dalam suasana duka.
kehilangan anggota keluarga mereka, Nona Lucia Sarah Basori yang sudah Tuhan muliakan. Ya Allah, terima kasih kalau keluarga begitu kuat dan tegar. Dukungan teman-teman persekutuan, walau tidak harus bersama-sama, tapi mampu memberikan kekuatan untuk mereka. Kami percaya tangan Tuhan juga nyata untuk mereka. Allah Bapa di sorga, terima kasih. Engkau terus memberkati jemaat-Mu GPB Genta Kasih dalam seluruh aktivitasnya. Walaupun gereja kami tertutup untuk persekutuan ibadah, namun kami bersyukur kami tetap melakukannya di setiap rumah kami masing-masing. Mimbar-mimbar semakin banyak dan bertumbuh di setiap rumah tangga umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan negeri ini dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa, secara khusus Bapak Jokowi. Beri dia kesehatan ya Tuhan, beri dia hikmat dan akal budi yang baik, beri dia kewibawaan ilahi, sehingga dia mampu mengambil sikap dan keputusan yang tepat di masa-masa sulit seperti sekarang. Berkati semua rekan-rekan kerjanya, aparat pemerintah dari pusat sampai ke daerah, khususnya kota Surabaya di mana kami ada. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur doa kami. Kami bersyukur juga ya Allah untuk setiap anggota jemaat-Mu yang masih tetap setia beribadah, bahkan setia membawa persembahannya, ucapan syukurnya, persepuluhannya. Biarlah semuanya itu Tuhan terima sebagai tanda terima kasih kami atas anugerah berkat Tuhan yang melimpah. Dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa memberikan persembahan yang terbaik, supaya kami tidak mencerca nama Tuhan, tidak menghinakan Tuhan. Ya Allah, terimalah apa yang kami berikan. Inilah wujud syukur dan terima kasih kami. Sempurnakanlah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 12 yang menyatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi persembahan ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer rekening yang sudah tertera di Warta Jemaat. Kedua, dapat dimasukkan di kotak yang sudah disediakan oleh gereja, dapat disetorkan ke majelis sektor masing-masing. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita Tuhan mencipta semua.
menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala berkat, kami mengucap syukur atas limpah berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hingga hari ini, Tuhan. Dalam ibadah malam hari ini, Tuhan, dengan sukacita kami memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terima serta kuduskanlah persembahan kami ini, Tuhan, agar menjadi alat yang berguna dalam karya pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan ibadah ini dalam setiap kehidupan masing-masing. Saudaraku, mari berdiri kembali memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan Allah. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah selesai, selamat malam dan sampai berjumpa lagi dengan ibadah-ibadah yang berikut.